Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama Tribuners, gelombang COVID-19 varian Omicron di Indonesia diprediksi akan mencapai puncaknya pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 16 Januari, Luhut membahas soal kondisi pandemi di tanah air. Menurutnya, puncak gelombang Omicron diprediksi akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Dikatakan Luhut, hal ini berkaca pada penularan Omicron yang terjadi di sejumlah wilayah di negara lain seperti Inggris dan Afrika Selatan. Kedua negara tersebut saat ini telah melewati puncak kasus Omicron. Namun berbeda dengan sejumlah negara di Asia seperti India, Thailand, dan Filipina yang masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi. Meski memiliki gejala yang lebih ringan dan resiko perawatan rumah sakit yang lebih rendah, tapi jumlah kasus yang terjadi lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Hal itu pula lah yang terjadi di Inggris, di mana tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian lebih banyak dibandingkan varian Delta. Melihat kondisi tersebut bukan tidak mungkin hal yang sama juga terjadi di Indonesia, mengingat ada peningkatan kasus Omicron akhir-akhir ini. Untuk itu, Luhut mengimbau agar masyarakat waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar instansi tidak menerapkan sistem kerja dari kantor atau WFO 100%. Ia pun menyebut pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan negara lain. Luhut berujar bahwa saat ini kasus transmisi lokal lebih tinggi dibandingkan pelaku perjalanan ke luar negeri. Kasus tersebut didominasi Pulau Jawa dan Bali, terutama DKI Jakarta dan sekitarnya. Meski terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan, hingga saat ini belum tercatat adanya kasus kematian akibat varian Omicron. Khususnya di wilayah Jawa Bali, hasil ratas yang baru selesai dipimpin oleh Presiden. Yang pertama, berkaca pada kasus dan pola COVID-19 di negara lain, adalah salah satu cara kami untuk memprediksi segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Hari ini di Inggris dan Afrika Selatan telah melewati puncak kasus varian Omicron dan negara-negara lainnya juga sudah mulai terlihat tanda-tanda flattening seperti di Amerika Serikat atau Prancis. Namun di belahan negara Asia seperti India, Thailand, Filipina masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi. Meski gejala lebih ringan dan risiko perawatan rumah sakit lebih rendah, tetapi karena jumlah kasus jauh lebih banyak dibandingkan jumlah varian Delta, jumlah perawatan rumah sakit dan tingkat kematian di Inggris telah lebih tinggi dari varian Delta. Nah, hal ini harus kita hindarin. Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati, berangkat dari trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Saya ulangi, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan, dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dua oknum guru SMP Negeri 28 Medan yang menghina muridnya kini muncul ke publik. Kedua oknum guru tersebut mengaku tak tahan mendapat hujatan dari berbagai kalangan. Mereka pun meminta permasalahan tersebut tak diperpanjang lantaran sudah mengguncang psikologisnya. Dua oknum guru tersebut diketahui bernama Samosir, guru matematika, dan Marcelina, guru IPS. Mereka mengaku sudah dipanggil kepala sekolah dan dinas pendidikan terkait masalah ini. Selama ini mereka banyak mendapat hujatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, keduanya meminta permasalahan ini tidak diperpanjang karena sudah mengguncang psikologisnya.
Samosir dan Marcelina bahkan juga sudah meminta maaf kepada siswi yang bersangkutan. Mereka menyebut hal ini persoalan miskomunikasi atau salah paham saja. Seperti diketahui, Samosir dan Marcelina disebut telah menghina seorang murid bernama Indah Pratiwi. Menurut Indah, penghinaan tersebut berawal dari dirinya yang belum membayar uang buku dan uang sekolah. Aksi tersebut bahkan dilakukan berulang kali hingga dirinya dikatakan miskin dan bodoh oleh gurunya. Indah juga mengaku bahwa persoalan ini sudah ditengahi oleh Wakil DPRD Kota Medan. Akan tetapi, seusai dari pertemuan, sang guru kembali memarahi dirinya. Dari pengakuan Indah, ia kembali ditegur guru lantaran melaporkan hal-hal sepele kepada Wakil DPRD Medan tersebut. Ya, dengan naas lah saya bilangnya, menimpa kami guru-guru di sekolah ini. Tapi pun apapun itu namanya, kami sudah dibina oleh atasan kami, kepala dinas. Kami sudah diberi arahan dan kami juga sudah, kalau dianggap itu sebagai suatu kesalahan, kami sudah minta maaf. Kami akan menerima dan melaksanakan apa petunjuk dari atasan kami dinas untuk ke depan lebih baguslah kami membimbing anak-anak. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terus Bu, otomatis ini untuk kemarin kan udah mediasi juga dengan anak-anaknya. Itu permasalahan udah selesai seharusnya kan Bu, atau seperti apa? Pada saat itu kami sudah bermaaf-maafan dan kami anggap itu sudah selesai. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Mungkin ke depan pengennya jadi seperti apa gitu? Iya, kami pun sebagai guru dan orang tua ya, kami juga punya anak di sekolah. Kami mengharapkan kalau ada sesuatu yang kurang mengenakan antara siswa dan guru, orang tua dan guru, baiklah kita saling bertemu, saling konfirmasi dan saling memaafkan. Kalau sudah aku rasa saling enak, kita sudah saling memaafkan, kami pun tidak bermaksud untuk mengapakan si anak menjerumus. Kalau sudahnya kita omong enak, bagus-bagus, sudah saling memaafkan, saya rasa sudah cukup lah. Kita mohon ini, situasi ini kita stop lah sampai di sini, karena kami udah nggak bisa lagi kami menerima hujatan segala macam lah yang disampaikan kepada kami. Mohon dengan sangat, karena psikologis kami pun sangat terganggu, keluarga kami sangat terganggu. Kami mohon sampai di sini lah dulu. Ini pemberitaan ini di stop lah dulu, karena kami pun udah konfirmasi ke dinas, ke KSD, ke Kabid, dan seperti yang sudah disampaikan teman saya tadi, sudah dapat pembinaan, arahan, dan sebagainya. Warga Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat dibuat heran dengan amblasnya jembatan Kepuh pada Minggu 16 Januari 2022. Pasalnya, jembatan tersebut baru sebulan yang lalu diresmikan oleh Bupati Karawang, Selisa Nuhadiana. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar lantaran jembatan ini dibangun dengan menelan anggaran 10 miliar rupiah. Beginilah kondisi jembatan Kepuh yang baru diresmikan pada 29 Desember 2021 lalu oleh Bupati Karawang. Tampak bagian jembatan yang rusak diberi tanda peringatan bagi para pengendara agar berhati-hati saat melintas. Jalan jembatan tampak terbelah di bagian satu sisinya sepanjang 20 meter. Diketahui jembatan tersebut dibangun sepanjang 43,50 meter dan lebar 7 meter. Setiap pengendara yang melintas pun harus melambankan kendaraannya. Kondisi ini tentunya mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Kontraktor jembatan dinilai tidak memperhatikan dari segi kualitas konstruksi. Pengamat pemerintahan sekaligus Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Karawang, Asep Agustian mengaku terkejut dengan peristiwa ini. Asep yang langsung datang ke lokasi kemudian melakukan pengecekan pada jembatan tersebut. Dari hasil pengamatannya, Asep mengatakan dirinya tak melihat amparan besi di jembatan tersebut. Kondisi ini pun sangat disayangkan oleh Asep, terlebih jembatan tersebut sudah menelan biaya fantastis. Asep pun meminta Dinas PUPR untuk memanggil kontraktor yang bertanggung jawab terhadap jembatan itu. Ia juga meminta agar Pemkab Karawang tak lagi menggunakan kontraktor tersebut dalam proyek pembangunan selanjutnya. Jembatan ini dibangun sedianya untuk menjadi jalur alternatif ke objek wisata sejarah Rawagede.
Tak hanya itu, kehadiran jembatan ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian warga setempat. Menurut Bupati Selisa, saat peresmian pada Desember lalu, pembangunan jembatan Kepuh ini sudah dirancang sejak lama dengan tujuan mengurangi kemacetan. Namun pembangunannya sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Mau ambles ya, ini gimana tanggapannya, Bang? Ya, ini supaya cepat diperbaiki jembatannya, ini berbahaya. Iya, biar dibangun, diperbaiki lagi gitu ya. Ya, belum lama kan. Ini kapan sih ininya, amblesnya? Kira semalam ya. Pas hujan itu ya. Ini kalau nggak cepat-cepat malah makin parah gitu ya. Siap. Letusan dahsyat gunung api bawah laut di Tonga pada Sabtu 15 Januari lalu rupanya tak hanya menimbulkan tsunami, namun juga mengakibatkan perubahan atmosfer di negara tersebut. Pasca letusan dan tsunami yang terjadi, negara itu kini tampak seperti permukaan bulan karena tertutup abu vulkanik. Hal itu disampaikan oleh para penduduk di Tonga. Mereka saat ini mengeluhkan ketersediaan air bersih lantaran sudah tercemar. Letusan gunung api Hunga Apai di Tonga rupanya tak hanya terjadi sekali. Letusan kedua terjadi pada Sabtu 15 Januari 2022 pukul 17.26 waktu setempat. Pasca letusan itu, kini Selandia Baru telah mengirim pesawat ke Tonga untuk menilai kerusakan. Hal ini dilakukan setelah citra satelit menangkap gambar letusan gunung yang mengeluarkan gumpalan asap dan abu vulkanik ke udara. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan, pasokan air menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan rakyat Tonga untuk saat ini. Para ahli mengatakan letusan gunung berapi Hunga Apai memicu gempa bermagnitudo 7,4. Selain itu, letusan gunung juga memicu tsunami dengan gelombang setinggi 1,2 meter yang menghantam rumah-rumah di pantai Tonga. Banyak warga Tonga meninggalkan dataran rendah karena takut gelombang akan bertambah besar. Sejauh ini masih belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban karena ibu kota Tonga, Nuku'alofa, masih belum bisa dihubungi. Terkait letusan dahsyat ini, Gunung Hunga Apai, para ahli mengatakan bahwa gunung tersebut jarang meletus. Namun sekalinya erupsi, gunung tersebut akan bergejolak selama beberapa pekan atau bahkan beberapa tahun. Erupsi Hunga Apai juga telah memicu peringatan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Gelombang kuat juga terjadi di sejumlah negara termasuk Jepang, Australia, dan Selandia Baru.
Seorang anggota TNI Angkatan Darat tewas seusai dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 16 Januari dini hari. Rekan korban juga mengalami luka-luka dan kritis akibat pengeroyokan tersebut. Hingga kini, polisi baru menangkap 1 dari 6 terduga pelaku pengeroyokan. Korban yang berinisial S, 23 tahun, tewas setelah ditikam dengan menggunakan senjata tajam saat peristiwa terjadi. Atas kejadian itu, tim gabungan Polsek Metro Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara bergerak cepat. 1 pelaku langsung berhasil diamankan pada Minggu 16 Januari dini hari. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Febri Ismanjaya mengungkapkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Terkait dengan identitas pelaku, polisi belum dapat mengungkapnya karena masih dalam proses penyidikan. Berdasarkan keterangan saksi di lapangan, Febri menerangkan sesaat sebelum kejadian sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Kala itu pelaku yang disebut berjumlah 6 orang tengah mencari seseorang di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Para pelaku yang bertemu dengan korban dan rekannya kemudian sempat menanyakan sesuatu. Namun karena korban tak menjawab, pelaku kemudian langsung mengeroyok korban. Korban S kala itu tengah bersama 2 rekannya, namun 1 diantaranya selamat karena tengah buang air kecil. Sedangkan rekannya berinisial SM dalam kondisi kritis karena terkena luka sabetan. SM saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Atmajaya, Jakarta. Polisi saat ini juga masih memburu para pelaku lainnya. Kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya di Kota Semarang, Jawa Tengah kini berhasil diungkap polisi. Diketahui korban yang bernama Endah Safitri tewas setelah ditikam berkali-kali oleh Kanipah yang tak lain adalah suaminya sendiri. Aksi pembunuhan ini dipicu lantaran pelaku merasa tersinggung dengan perkataan istrinya. Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan peristiwa bermula saat pelaku menjemput istrinya pulang untuk istirahat di kos dari tempat bekerja. Setibanya di kos, sang istri berbincang-bincang dengan suaminya itu. Irwan berujar Kanipah saat itu memang tidak bekerja sehingga diarahkan istrinya untuk mencari pekerjaan. Adapun alasan Kanipah tidak bekerja lantaran kondisinya sedang tidak sehat. Sang istri pun menyarankan Kanipah untuk berobat agar bisa kembali pulih dan bekerja. Namun rupanya perkataan itu membuat pelaku tersinggung hingga akhirnya tersulut emosi. Setelah itu pelaku nekat menikam korban berkali-kali menggunakan pisau hingga akhirnya tewas. Irwan menambahkan pelaku pernah mengalami gangguan di kepala sehingga merasa selalu pusing dan tidak bisa konsentrasi. Hal inilah yang menyebabkan Kanipah tidak bisa bekerja selama 2 tahun terakhir. Seusai kejadian, pelaku sempat menjemput anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun di rumah mertua yang berada di kawasan Serinindito Timur. Dengan kondisi pakaian masih ada bercak darah, anaknya dibawa berkeliling menggunakan sepeda motor hingga daerah Gunung Pati. Ketika menjelang petang, pelaku berniat mengantarkan anaknya kembali pulang ke kos dan mencari tahu keberadaan mayat korban. Saat itu juga polisi langsung menangkap pelaku yang diketahui warga asal Magetan, Jawa Timur itu. Sementara penemuan mayat korban ini sempat menggegerkan warga Kelurahan Ngemplak Simongan, Kota Semarang pada Sabtu 15 Januari lalu. Seorang warga bernama Ngatinah, 46 tahun, mengaku mendengar teriakan minta tolong dari salah satu tetangga sebelah kamar kos korban. Mendengar ada teriakan minta tolong, warga pun langsung mendatangi kos dan menemukan korban sudah tewas bersimbah darah. Warga sempat melihat suami korban kabur menggunakan sepeda motornya dengan membawa senjata tajam. Atas perbuatannya, pelaku saat ini dijerat pasal 44 atau pasal 338 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun ancaman pidananya yaitu 15 tahun penjara. Yang pertama, kasus 338 yang terjadi pada hari Sabtu siang kemarin. Jadi tepatnya di Jalan Serinindito nomor 01 pada hari Sabtu kemarin kurang lebih jam 12.30 terjadi kasus 338 atau kasus menghilangkan nyawa orang lain, di mana korbannya adalah Endah Safitri, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan.
kronologisnya adalah ketika korban yang statusnya sebagai karyawan konveksi sedang istirahat isoma, istirahat makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Nah, kemudian memang dijemput ya oleh pelaku. Kebetulan pelakunya adalah suami sendiri atas nama Hanifa Andre. Pulang ke rumah, namun setelah sampai di rumah terjadi percakapan yang kemudian mengakibatkan Hanifa tersinggung dan terjadilah peristiwa pembunuhan ini, di mana pelaku atas nama Hanifa ini menusuk dengan menggunakan senjata. Institusi Militer Indonesia lagi-lagi tercoreng dengan salah satu ulah oknumnya. Seorang anggota TNI Kodam 16 Patimura ditangkap lantaran diduga menipu seorang warga di Ambon hingga ratusan juta rupiah. Diketahui oknum anggota TNI tersebut berinisial TH dengan pangkat Kopda. Ia ditangkap di Semarang oleh Satuan Polisi Militer Kodam atau Pomdam Diponegoro atas kerjasama dengan Pomdam Patimura. Penangkapan Kopda TH dilakukan atas laporan seorang perempuan bernama Farita Mulyati Samad. Farita sendiri merupakan korban penipuan oknum TNI tersebut. Setelah ditangkap, Kopda TH langsung diterbangkan ke Ambon. Setibanya di Bandara Patimura, ia dikawal 2 anggota Denpom Patimura pada Minggu 16 Januari 2022. Saat ini, terduga pelaku telah ditahan di sel tahanan Denpom Patimura. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan. Sementara itu, Kapendam Patimura, Kolonel ARH Adi Prayogo, tidak membeberkan secara rinci kasus dugaan penipuan yang dilakukan pelaku. Namun dari surat pengaduan ke Pomdam Patimura, pelaku diduga melakukan tindak pidana penipuan sekitar 600 juta rupiah milik Farita. Penipuan ini terkait dengan bisnis kayu antara pelaku dengan korban. Selain karena kasus penipuan, penangkapan Kopda TH juga karena dirinya lari dari dinas militer. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan bahwa nama ibu kota baru Indonesia yang berada di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Sebelum diumumkan, nama Nusantara ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Nama tersebut dipilih karena sudah dikenal sejak lama oleh bangsa Indonesia. Hal ini diungkapkan Suharso pada rapat panitia khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 17 Januari 2022. Suharso mengatakan pengumuman nama Nusantara ini atas konfirmasi dan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, namun ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Suharso membenarkan bahwa nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Tak hanya itu, kata Nusantara dianggap telah menggambarkan kenusantaraan di Republik Indonesia. Istilah Nusantara sendiri pertama kali muncul di masa Kerajaan Majapahit. Untuk diketahui, draft RUU IKN sebelumnya belum mencantumkan nama ibu kota baru, sehingga hanya disebut sebagai IKN. Hingga akhirnya muncul usulan-usulan nama yang akan dijadikan nama ibu kota baru Indonesia dalam RUU tersebut. Suharso berujar sebelumnya ada 80 calon nama yang diajukan ke Presiden, namun akhirnya yang terpilih adalah Nusantara. Di antara usulan nama tersebut antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, dan Cakrawalapura. Ia mengatakan pemerintah telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat bagi ibu kota baru tersebut. Yang ayat 2, untuk menghindari pengulangan, maka karena kemudian sudah disebut namanya, ada 2 alternatif. Ibu kota negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Jadi yang selanjutnya disebut IKN itu dihilangkan menurut ahli bahasa, menjadi ibu kota negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang
yang bersifat khusus setingkat provinsi. Ya, penjelasan lebih rinci tentang usulan kata Nusantara saya kira nanti setelah skors. Dan sebenarnya nama yang kami ajukan kepada Bapak Presiden itu cukup banyak sekali, termasuk kami panggil para ahli bahasa, ahli sejarah, kemudian mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu untuk memilih kata-kata yang paling tepat. Dan ini begitu besar sekali. Di antaranya misalnya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawala Pura, Kertanegara, ada sekitar 80-an lebih. Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya. Itu nanti saya kira penjelasan lebih ini nanti setelah diskon. Seniman keroncong senior asal Sukoharjo, Jawa Tengah, Sukap Jiman meninggal dunia pada Minggu 16 Januari 2022. Sukap meninggal dalam usia 87 tahun karena menderita penyakit stroke. Sukap sendiri sebelumnya dikenal sebagai pencipta lagu Lingsir Wengi. Kabar duka ini disampaikan oleh anak tertua Sukap Jiman, Nur Sarmisri. Nur Sarmisri berujar ayahnya memiliki riwayat penyakit stroke dan rematik. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, kondisi Sukap masih sehat. Bahkan malam sebelum meninggal, Sukap masih sempat menonton televisi. Saat menyaksikan televisi itu, Sukap meminta air minum kepada Nur Sarmisri. Tak seperti biasanya, Sukap saat itu tidak bisa minum sendiri. Nur Sarmisri pun harus membantu ayahnya untuk minum. Lalu selang beberapa waktu, Sukap mengatakan ingin memakan bubur sumsum. Nur Sarmisri pun kemudian membuatkan bubur dan kemudian menyuapinya, namun kembali dimuntahkan oleh Sukap. Kemudian pada pagi harinya, kondisi Sukap semakin memburuk. Sukap sempat muntah 2 kali hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazah Sukap dimakamkan di TPU Widorsari sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semasa hidupnya, Sukap dikenal sebagai pencipta lagu keroncong. Ada 8 lagu yang telah diciptakan oleh Sukap, di antaranya Lingsir Wengi, Mendung Sore, Loro Ati, dan Dudu Bondo Raja Brana. Kendati demikian, hingga akhir hayatnya Sukap belum menerima royalti dari lagu yang ia ciptakan. Sebelum meninggal, Sukap terus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan royalti. Meninggalnya jam 10:04. Terus yang terasa yang mau meninggal sudah mulai hari Jumat. Sudah Jumat sudah sakit agak parah. Terus kritisnya tadi pagi langsung meninggal. Kalau selama ini kondisi kesehatannya seperti apa, Pak? Iya, pokoknya sudah tidak bisa gerak. Cuma kalau nggak sakit perut, nggak sakit kepala nggak masalah. Tapi kalau sakit perut, sakit kepala ya pusing-pusing, teriak-teriak. Teriak-teriak, nggak tahan sakit gitu teriak-teriak. Apa sering keluar masuk ke rumah sakit juga, Pak? Akhir-akhir ini? Enggak. Pokoknya setelah ada corona ini nggak pernah tervisit mau di rumah sakit, nggak pokoknya udah di rumah gitu. Gitu ya. Tadi dikebumikan jam berapa, Bapak? Jam 2. Jam 2. Okay. Di mana? Widorosari. TPU Widorosari ini. Warga di Kampung Cikadu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat dibuat heboh. Pasalnya, jasad seorang ustadz guru ngaji masih utuh meski sudah terkubur selama 17 tahun. Hal tersebut diketahui setelah warga akan memindahkan makam ustadz bernama Muhya bin Rudia yang telah wafat pada tahun 2004 silam. Kejadian tersebut mendadak viral di media sosial setelah salah seorang mantan muridnya merekam proses pemindahan jasad guru ngaji itu. Video berdurasi 2 menit 50 detik itu pun diunggah akun Facebook Ahmad Fahwat pada Jumat 14 Januari 2022 lalu. Menurut penggali kubur Aceh Kosasih, dirinya melihat langsung jasad tersebut masih utuh saat akan dipindahkan. Bahkan Aceh menyebut kondisi jasad guru ngaji tersebut tulang beserta kulitnya masih menyatu. Lebih anehnya lagi, jasad tersebut sama sekali tidak menimbulkan bau tak sedap. Hanya saja jasad Ustadz Muhya bin Rudia memang sudah terlihat kering seperti jasad yang diawetkan.
Untuk diketahui, pemindahan makam sang guru ngaji itu merupakan inisiatif warga bersama keluarga. Sebab katanya tempatnya dinilai tidak layak karena berdekatan dengan kandang ternak domba. Saat ini jasad Muhya bin Rudia dipindahkan ke tempat pemakaman di Kampung Cikadu, tak jauh dari lokasi awalnya dikuburkan. Di sana, jasad Muhya dimakamkan dekat dengan makam Mama Pasirnaan dan makam tokoh lainnya. Selain itu, lokasi tersebut juga ada beberapa makam ahli tasawuf. Kalian utuhnya itu. Oh iya, pemindahan makam di sana. Dipindahkan ke sini, areal sini kan. Nah, udah gitu, dia udah ketemu mayatnya itu di dalam masih utuh, dalam utuh. Langsung diangkat itu. Oh, udah berapa tahun Pak? 17 tahun. 17 tahun. Biasanya kondisinya kalau sudah belasan tahun itu seperti apa? Ya 1 tahun juga, 5 bulan atau 5 bulan lamanya udah busuk, udah semua. Nggak ada lah. Itu aja yang udah 7 tahun itu kan udah tulang-tulangnya udah rapuh. Bisa dijelaskan nggak Pak, si kondisinya emang seperti apa Pak? Masih utuh, masih gini. Tangannya masih gini. Tangannya masih gini, masih keras. Masih keras. Kulitnya sendiri masih ada betul? Masih ada, kulitnya masih ada, cuma kering. Kayak di air keras itulah, kayak di air keras itu. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.